Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aida Amalia Putri dengan NIM akhir 004. Di sini saya akan berpidato untuk memenuhi tugas mata kuliah kemahiran berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Konidian Sumadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kemahiran berbicara serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, saya Nur Aida Amalia Putri akan berpidato mengenai ibadah sholat. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, pastinya kita pernah mendengar mengenai cerita ataupun berita mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada peristiwa ini Nabi Muhammad diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan informasi kepada seluruh umatnya untuk melaksanakan sholat wajib sebanyak 50 kali dalam sehari. Hadirin tidak salah mendengar bahwasanya perintah sholat pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sebanyak 50 kali dalam sehari. Banyak sekali, bukan? Apakah umat Nabi Muhammad mampu melaksanakan sholat-sholat tersebut? Ternyata hal ini sudah terlebih dahulu dipikirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertimbangkan jumlah sholat wajib untuk umatnya tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kekasihnya tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad hanya diwajibkan melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari. Hal ini tidak terlepas dari rasa cinta, rasa kasih sayang dari Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya yang patut kita syukuri. Namun, pada zaman sekarang masih banyak sekali umat-umat Nabi Muhammad yang lupa untuk bersyukur, yang lupa akan rasa kasih cinta dan sayang Nabi Muhammad kepada kita. Terbukti dengan masih banyaknya umat-umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat wajib tersebut. Mereka lalai, bahkan tidak mengerjakan sholat 5 waktu tersebut. Seperti contoh, mereka memberikan alasan-alasan duniawi. Pada sholat zuhur dan sholat asar, mereka beralasan bahwasanya waktu-waktu tersebut waktu yang sangat sibuk untuk urusan duniawi seperti bekerja, bermain, dan lain sebagainya, sehingga mereka meninggalkan sholat wajib tersebut. Ketika sholat maghrib tiba, mereka beralasan bahwasanya mereka masih dalam perjalanan, terkena macet, dan lain sebagainya, sehingga mereka juga tidak melaksanakan sholat maghrib. Tibalah sholat isya. Sholat isya sudah ada di rumah. Apakah mereka langsung melaksanakan sholat? Ternyata masih ada umat-umat Nabi Muhammad yang tidak melaksanakan sholat. Mereka langsung memilih rebahan, langsung memilih istirahat, langsung memilih main HP. Bahkan lebih parahnya, mereka memilih bermain HP hingga tengah malam, hingga dini hari, yang berakibat keesokan harinya mereka kesiangan dan meninggalkan sholat subuh juga. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh miris keadaan anak-anak muda pada zaman ini. Mereka meninggalkan agama demi kesenangan duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, perlu diingat bahwasanya sholat ini merupakan ibadah yang wajib,
Ibadah yang wajib ini jika kita kerjakan mendapatkan pahala, namun ketika kita tinggalkan mendapatkan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Dan juga perlu kita ingat bahwasanya ibadah salat ini merupakan ibadah yang sangat penting yang tercantum dalam rukun Islam kita, yakni rukun Islam yang kedua. Kita wajib laksanakan sholat wajib 5 kali dalam sehari, yakni adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Kelima sholat ini harus dikerjakan bagi setiap umat Islam, baik dalam keadaan apapun ataupun dimanapun. Kita wajib melaksanakan 5 sholat wajib tersebut. Hadirin rahimakumullah. Sholat ini begitu penting hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti dia memperkokoh agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan. Ketika bangunan ini tidak memiliki pondasi yang kuat, tidak memiliki tiang yang kuat, maka bangunan ini akan mudah roboh, akan mudah rusak. Begitu juga dengan agama kita. Jika agama kita tidak dibangun dengan pondasi yang kuat, dengan tiang yang kuat, yaitu kita meninggalkan sholat kita, agama kita akan mudah roboh, akan mudah rusak, akan mudah diserang oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, kerjakan sholat, laksanakan sholat tepat waktu. Jangan lalai terhadap sholat. Jika kita lalai, dosalah yang kita dapatkan. Rugilah kita, menjadi orang yang rugi, dan neraka sebagai imbalannya. Nauzubillahi min dzalik. Seperti lagu, sebatang kayu rindang daunnya, lebat buahnya, besar pohonnya, walaupun hidup 1000 tahun, jika tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, jika tak sembahyang apa gunanya? Seperti lirik tersebut, hadirin rahimakumullah, ketika kita diberikan umur yang panjang oleh Allah tetapi tidak barokah, kita tidak melaksanakan sholat, hanya dosa yang kita tabung, dosalah yang menjadi bekal kita untuk akhirat nanti, maka nerakalah jaminannya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, kita saling mengingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, khususnya diri kita sendiri, untuk melaksanakan sholat, untuk tidak lalai terhadap sholat. Bahkan kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Dengan bersolat kita mendapatkan pahala, kita lebih dekat terhadap Allah, kita menjalin komunikasi terhadap Allah, dan belajar disiplin dalam mengerjakan sholat, yaitu disiplin waktu. Maka dari itu teman-teman, penting sekali untuk melaksanakan sholat. Kita ingatkan teman-teman kita pada zaman sekarang ini untuk terus melaksanakan sholat dan jauhkan dari hal-hal yang buruk. Baik, hadirin rahimakumullah, cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan pada saat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya Nur Aida Amalia Putri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.